Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Baiti Jannati yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada sahibul bait, keluarga Bapak Agus, semoga Allah taala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikannya kita hidayah taufik, nikmat sehat, nikmat diberikan kelapangan rizki, nikmat diberikannya kita kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat diberikan kesempatan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengajarkan sebuah doa kepada kita. Yang isi dari doa tersebut adalah kita meminta kepada Allah agar nikmat Allah tidak lenyap. Nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak hilang, tidak lenyap. Sebagaimana doa yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu iman yang tidak akan pernah lepas. Wa na'iman la yanfad, nikmat yang tidak akan pernah habis. Wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Dan aku memohon kepadamu untuk bisa menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi, kekal untuk selamanya. Mudah-mudahan doa-doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini tema kajian kita adalah membahas kitab yang baru. Adapun pembahasan yang sebelumnya yaitu tentang membela hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Ustadzuna, Ustadz kita bersama, Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi hafizahullah ta'ala. Kitab itu telah tuntas kita bahas. Jadi 22 hadis Nabi di dalam buku tersebut sudah tuntas. Berarti butuh waktu berapa lama waktu itu ya? Berapa tahun? Ada 2 tahun. 2 tahun kurang lebih ya. 2 tahun. 2 tahun kurang. Baik, 2 tahun kurang. Iya.
Hari ini kita akan memasuki pembahasan kitab yang baru. Judul kitabnya adalah Arba'una Hadisan fil Khairiyah. Jadi itu nama kitabnya, Arba'una Hadisan fil Khairiyah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas, sebagaimana kitab atau buku terjemahan yang ada di tangan saya ini, yaitu 40 mizan kebajikan, 40 mizan kebaikan atau kebajikan. Kalau lihat judul aslinya di kitab ini, Arba'una Hadisan fil Khairiyah, maka arti yang benar, yang letterlock sesuai dengan nama kitabnya adalah 40 hadis yang berisi tentang amalan-amalan yang terbaik. Intinya begitu. Amalan-amalan yang terbaik. Baik, intinya itu. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hiza, hafizahullah ta'ala. Insya Allah sedang diupayakan untuk kitabnya. Namun karena memang di beberapa penerbit percetakan masih kosong, ini kitab lama Bapak Ibu sekalian, sehingga wajar kalau di sana sini masih kosong. Insya Allah ke depannya mungkin yaitu Bapak Ibu sekalian bisa memiliki buku ini. Atau silakan dicari ya di tempat-tempat toko buku ya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah SWT untuk bisa memiliki buku ini. Baik. Hari ini kita lebih banyak berbicara pada muqaddimah. Muqaddimah isi daripada buku ini. Jadi Bapak Ibu perlu tahu, buku ini intinya hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang amalan-amalan yang terbaik. Amalan-amalan yang paling besar ganjarannya. Yang paling besar, yang paling afdol, dan seterusnya. Baik. Jadi kalau kita pernah belajar bahasa Inggris, itu kan ada tingkatannya. Ada more, ada most. Ya. Ada amalan itu yang best, ya, tetapi ada yang best of the best. Ya. Lah, sedangkan di dalam buku ini isinya adalah kurang lebih adalah amalan yang best of the best. Amalan yang terbaik dari yang baik. Nah, begitu ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas isi mukaddimah dari buku ini. Intinya pada buku ini mukaddimahnya adalah, kalau boleh saya simpulkan, ada 11 konsep atau 11 kaidah dalam melakukan kebaikan atau kebajikan. Jadi ada 11 poin yang perlu Bapak Ibu ketahui saat kita melakukan amal soleh, amal kebaikan atau amal kebajikan. 11 poin. Jadi kalau kita ingin beramal soleh, maka 11 poin ini harus diperhatikan. Intinya kalau saya simpulkan, apa saja itu? 11 pedoman, 11 norma, 11 kaidah ketika kita beramal soleh, melakukan amal kebajikan. Apa saja 11 itu? Kita langsung masuk saja ya. Yang pertama adalah bahwasannya sebelum kita beramal soleh harus berilmu terlebih dahulu. Berilmu sebelum mengerjakan kebaikan atau kebajikan. Karena ilmu itu pemimpinnya amal, Bapak Ibu sekalian. Sedangkan amalan itu mengikutinya. Jadi kami ulang ini ya. Yang pertama, konsepnya atau kaidahnya, rambu-rambunya, kalau Bapak Ibu ingin melakukan amal kebajikan, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah sebelum kita berbuat baik atau berbuat kebajikan harus berilmu. Berilmu sebelum berbuat kebaikan. Intinya itu. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Mana dalilnya? Dalil. Saya akan tunjukkan bahwasannya ilmu itu lebih dikedepankan sebelum beramal. Orang itu kalau mau melakukan amal ibadah harus tahu ilmunya. Harus tahu. Apapun itu. Ketika kita mau sholat harus tahu ilmunya.
ketika kita mau menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji ke Baitullah, bahkan menikah sekalipun, maka itu juga harus tahu ilmunya. Menikah nggak punya ilmu, jangan harap rumah tangganya akan awet sampai menghadap Allah Azza wa Jalla. Semuanya harus dengan ilmu. Mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan bahwasannya berilmu sebelum beramal? Ya. Dalilnya adalah Allah berfirman di dalam Al-Quran. Suratnya nomor 47. Surat 47 itu surat apa? Muhammad, betul. Ayat 19, Bapak Ibu sekalian. Surat nomor 47, surat Muhammad. Kita lihat ya, surat Muhammad, ayatnya ayat 19, maaf. Surat 47 ayatnya 19. Kita dengarkan murotalnya. Maka ketahuilah. Nah, nanti kita jelaskan ayat ini. Maka ketahuilah, silakan. Bahwa sesungguhnya tidak ada Rabb yang hak melainkan Allah. Terus. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Lanjut. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Baik. Mungkin Bapak Ibu dalam hati akan bertanya, di mana di dalam ayat ini yang menunjukkan dalil berilmu sebelum beramal? Mana ada kalimatnya? Ternyata Bapak Ibu sekalian, secara hakikat ayat ini memberikan pengertian kepada kita berilmu sebelum beramal. Contohnya, mari kita lihat ya. Kita kupas satu persatu ayat ini. Dikatakan oleh para ulama, salah satunya adalah yaitu oleh Imam Bukhari. Sebagian para ulama mengatakan bahwasannya Imam Bukhari, salah satunya Imam Bukhari rahimahullah, beliau itu menulis kitab Sahih Bukhari. Di dalam kitab Sahih Bukhari itu ada bab namanya bab al-ilmu qabla qaul wal amal, yaitu bab ilmu sebelum berkata dan berbuat. Ya, ternyata bab ini dibuat oleh Imam Bukhari berdasarkan ayat ini. Ayat yang tadi kita dengarkan, surat Muhammad ayat 19. Anda ulang ini ya, Anda ulang. Imam Bukhari, seorang ulama ternama, Imam Bukhari rahimahullah, yang punya kitab Sahih Bukhari, Adabul Mufrad, itu kitabnya Imam Bukhari. Beliau menulis di salah satu bab dalam Sahih Bukhari, salah satu bab dalam kitab Sahih Bukhari, nama babnya itu adalah bab al-ilmu qablal qawli wal amal. Bab ilmu sebelum berkata dan berbuat atau beramal. Beliau menulis bab ini dalam Sahih Bukhari karena menukil firman Allah surat Muhammad ayat 19. Pertanyaannya, dari mana sisi di surat ini orang itu berilmu dulu sebelum beramal? Lihat, saya ulang terjemahannya atau kami bacakan ulang teksnya. Fa'lam. Nah, diawali dengan fa'lam. Fa'lam itu artinya maka ilmuilah, maka ketahuilah, maka ilmuilah, maka berilmulah. Itu ya. Fa'lam ya. Annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Terus dilanjutkan, wastaghfir lidzambik, dan mohonlah ampunan. Kata para alim ulama, yang namanya meminta ampunan itu adalah bagian dari amalan. Orang meminta ampun itu beramal. Ya, dia minta ampun atas dosanya, bahkan di dalam ayat ini juga memintakan ampun atas dosa orang-orang mukmin laki-laki maupun wanita. Lah, berdoa itu amalan, Bapak Ibu sekalian. Minta ampun itu bagian dari amalan. Sedangkan fa'lam itu ilmu, berarti ilmu baru beramal. Ayatnya karena mengatakan yaitu fa'lam, berilmu dulu baru wastaghfir lidzambik, maka mintalah ampunan kepada Allah. Berarti kalau begitu benar, orang itu kalau mau beramal harus berilmu. Tak kasih dalil yang lain. Disebutkan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an.
Ini di dalam kitab para ulama ya. Ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? La yabi fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jangan berjual beli di pasar kami. Jangan jual beli di pasar kami. Kecuali orang yang paham fikih dalam berjual beli. Orang itu jangan terjun ke pasar kalau tidak punya ilmunya tentang jual beli. Akibatnya gara-gara nggak punya ilmunya, maka akan terjadi riba, akan terjadi kezaliman, mengurangi takaran, dan seterusnya. Makanya betul kata Umar bin Khattab, jangan berjualan di pasar kami kecuali mereka yang paham fikih. Berarti berilmu dulu baru jualan. Jangan jualan baru nuntut ilmu. Jangan. Harus punya ilmunya dulu, baru kemudian baru beramal. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melanjutkan. Apa kata beliau? La yattajir fi suqina illa man faqiha aqlar riba. Artinya, jangan berdagang di pasar kami kecuali orang yang paham betul mengenai mengenai seluk-beluk riba. Jangan jualan di pasar kami kecuali orang itu paham betul seluk-beluk tentang riba. Kalau nggak paham, ojo tutulan. Jangan. Berilmu dulu, baru berdagang. Berarti berilmu sebelum beramal. Ya, saya lanjutkan lagi perkataan para sahabat yang kami nukil dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu Anil Munkar. Halaman 15, Amar Ma'ruf Nahi Munkar, yaitu perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Beliau berkata, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Apa kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an? Ilmu itu adalah pemimpinnya amal, dan amalan itu berada di belakang setelah adanya ilmu. Ilmu di depan baru amal. Ilmu di depan baru amal. Saya tanya sama panjenengan, mana lebih dulu, ilmu atau iman? Berilmu dulu baru beriman atau beriman dulu baru berilmu? Ilmu dulu. Ilmu dulu. Ya. Bayangkan tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah, ilmuilah bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi ya dengan benar kecuali Allah. Untuk kita mewujudkan ibadah kita hanya kepada Allah, harus punya ilmu. Ya, makanya surat yang pertama kali turun itu tentang apa? Iqra, baca, berilmu dulu. Berilmu dulu baru beriman. Ya, berilmu dulu baru beramal. Nah, itu ya, baik. Kita lanjutkan lagi. Saya sampaikan yang terakhir. Perkataan para ulama. Masih nomor 1 ya, berilmu sebelum berbuat kebaikan atau kebajikan. Perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Apa kata beliau? Man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksara mimma yuslih. Artinya, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, sholat tanpa ilmu, zakat nggak pakai ilmu, haji nggak pakai ilmu, baca Quran nggak tahu ilmunya, semua ibadah dia kerjakan tanpa ilmu, maka itu lebih banyak merusaknya dibanding memperbaikinya. Akan rusak. Makanya orang kalau beribadah tanpa ilmu kayak Nasrani. Beda Yahudi. Yahudi berilmu tapi tidak beramal. Ya, makanya kalau kita baca surat Al-Fatihah, setelah kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, tentunya kita akan tanya, jalan yang lurus ini jalan yang bagaimana? Ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa yang telah engkau beri nikmat dalam ayat ini? Nabi dan para sahabat. Berarti yang kita minta jalan yang lurus itu jalannya salafus soleh, jalannya Nabi dan para sahabat. Baik, terus ditutup ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang al-maghdub dan bukan pula jalannya orang-orang yang
adh-dhallin. Siapa itu al-maghdub? Yang dimurkai. Siapa itu adh-dhallin? Yang tersesat. Apa itu al-maghdub? Siapa orangnya? Yahudi. Itu disebutkan dalam riwayat Tirmidzi. Siapa adh-dhallin tersesat? Nasrani. Kenapa Yahudi dimurkai? Tahu ilmu tapi nggak diamalkan. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan Yahudi itu mengenal Nabi kita seperti dia mengenal anak-anak mereka sendiri. Tetapi mereka tidak mau mengamalkan, makanya dimurkai. Lah kalau Nasrani, kenapa disebut tersesat? Karena dia rajin beribadah tanpa ilmu. Lah kita kaum muslimin ya berilmu dan beramal. Beramal disertai dengan ilmu. Nah, seperti itu ya. Itu baru yang pertama itu. Konsep yang pertama itu ya. Konsep pertama dalam melakukan amal kebajikan. Harus berilmu lebih dahulu. Nomor dua. Nah, ini. Mulai meruncing. Totalnya kan 11. 11 konsep dalam melakukan amal kebaikan. Dalam berbuat baik. Yang kedua adalah iman itu tidak hanya sekadar keyakinan dalam hati. Iman itu tidak hanya sekadar keyakinan dalam hati dan ucapan di lisan saja. Enggak. Jadi saya ulang, nomor 2, yang namanya iman itu tidak hanya sekadar keyakinan dalam hati dan ucapan di lisan saja. Koma itu, belum titik. Namun harus direalisasikan dengan amal soleh. Namun harus direalisasikan dengan amal soleh, amal kebajikan, amal kebaikan. Baik, Bapak Ibu tahu nggak definisi iman itu apa? Iman ialah, ada yang pernah dengar mungkin? Ya, saya bacakan perkataan Imam Al-Muzani ya, rahimahullah. Iman itu adalah al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu perkataan dan perbuatan. Iman itu. Sudah ya? Terus kemudian masih ada lanjutannya ini. Ma'a i'tiqadihi bil janan. Yaitu bersama dengan keyakinan di dalam hati. Jadi iman itu keyakinan dalam hati. Yakin. Terus qaulun bil lisan. Ucapan dengan lisan. Yang namanya iman itu adalah keyakinan dalam hati, ucapan di lisan, terakhir wa amalun bil jawarihi wal arkan, dan amalan dengan anggota badan, yaitu iman. Makanya orang itu selain keyakinan dalam hati, meyakini tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, ya, dan meyakini Nabi Muhammad itu utusan Allah, baik, diucapkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Diamalkan dengan perbuatan. Contohnya, ya sholat, zakat, itu bukti dari imannya. Ya. Bukti dari imannya. Pak, Bu, mohon maaf. Makanya di dalam Al-Quran panjenengan akan banyak menemukan ayat iman sama amal soleh itu mesti gandengan. Iman sama amal soleh. Mesti gandengan, nggak mungkin dipisah. Orang beriman itu ya harus mengamalkan, ya, harus berbuat kebaikan. Lah kalau misalnya Ustadz, ada orang berbuat kebaikan, tapi dia tidak beriman, ya kayak Nasrani, Kristen. Dia kan berbuat baik, tapi dia tidak mengimani kalau Allah itu Esa. Dia masih mengimani Trinitas, Tuhan itu 3. Makanya ibadahnya nggak diterima. Lah kalau ngaku iman tok, tapi tidak beramal, ya, maka ciri daripada orang Yahudi. Orang Yahudi dia berilmu tapi tidak beramal. Seperti itu. Kembalinya ke situ lagi. Ya. Oleh karena itu tak tunjukkan sekarang dalam Al-Quran. Ayat-ayat dalam Al-Quran iman dan amal soleh itu mesti gandengan. Tidak mungkin dipisah. Contohnya diantara ya bukti-buktinya surat Al-Baqarah. Ayatnya 25, kita dengarkan. Surat nomor 2, Al-Baqarah. Insya Allah karena awal-awal ya, insya Allah banyak yang hafal ini. Al-Baqarah ayat 25. Ya, kita dengarkan. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati
annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Baik, kita dengarkan ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, silakan kita dengarkan. Al-Baqarah ayat 25. Baca. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik. Beriman dan berbuat baik. Selalu gandengan iman dan amal soleh. Apa itu berita gembiranya? Bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Baik, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Lanjut. Setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu. Ya. Mereka mengatakan, apa kata mereka penghuni surga? Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Terus? Mereka diberi buah-buahan yang serupa. Mereka dikasih buah-buahan yang serupa seperti di dunia. Tapi lezatnya nggak ada tandingannya. Nggak ada tandingannya. Terus lanjut, silakan. Dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci. Dan mereka kekal di dalamnya. Pasangan-pasangan yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Nah, itu bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Kita lihat lagi surat An-Nisa. Coba, surat nomor 4. Ayatnya 57, An-Nisa 57. Hampir mirip dengan Al-Baqarah ayat 25. Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh. Ya kan, beriman dan beramal soleh, bergandengan. Lanjut. Kalau akan kami masukkan mereka ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Lanjut. Yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Terus. Kekal mereka di dalamnya. Mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci. Terus. Dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh dan lagi nyaman. Nah, ke tempat yang teduh dan nyaman. Siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Kita tambahkan lagi dalil yang lain. Quran surat nomor 7. Al-A'raf, ayatnya ayat 42. Surat nomor 7 Al-A'raf, ayatnya 42. Ya, silakan. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Ya, gandengan kan, beriman dan berbuat kebajikan. Terus. Kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah. Stop. Mereka itulah maksudnya yang beriman dan berbuat kebaikan. Beriman dan beramal soleh. Di mana tempatnya? Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Sekali lagi mudah-mudahan kita dan anak keturunan kita masuk dalam ayat ini. Ya. Kita lihat lagi dalil yang lain. Surat Yunus, surat 10. Ayatnya ayat 9. Yunus ayat 9. Surat 10 ayat 9. Allah Ta'ala berfirman. Kita lihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh. Niscaya. Mereka diberi petunjuk oleh Rabb mereka karena keimanannya. Nah, karena keimanannya diberi hidayah oleh Allah. Teruskan. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi dalil yang lain. Dalil yang menunjukkan iman dan beramal soleh itu selalu bergandengan, tidak terpisah. Suratnya Ibrahim, surat nomor 14. Ayatnya 23. Ibrahim ayat 23. Wa udkhilal ladzina amanu. Allah Ta'ala berfirman, Ibrahim, silakan ayo. Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Beriman dan beramal soleh, mereka mendapatkan kenikmatan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lanjut. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Rabb mereka. Terus. Ucapan penghormatan mereka di dalam surga itu. Apa itu? Ialah salam. Salam. Ya. Ucapan salam kepada mereka penghuni surga. Dalil yang keberapa sekarang? Contoh yang keberapa? 5. Al-Baqarah, An-Nisa, Al-A'raf, Yunus. 5 sekarang. Sekarang? 5 ya? Iya. 6. Tuh. Nomor 1 apa? Al-Baqarah. Nomor 2. An-Nisa. Nomor 3. Al-A'raf. Al-A'raf. Nomor 4. Yunus. Nomor 5. Ibrahim. Berarti nomor 6 sekarang. 6 sekarang. Yang nomor 6 adalah Quran surat Maryam ayat 60. Quran surat Maryam, Quran nomor 19, surat Maryam ayatnya 60. Allah Ta'ala berfirman, surat Maryam ayatnya 60. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Syarat pertama bertobat, syarat kedua beriman, syarat ketiga dan beramal soleh. Gandengan iman dan amal soleh. Apa pahalanya? Maka mereka itu akan masuk surga
dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun. Tidak dizolimi, dirugikan sedikit pun. Baik, kita tambahkan lagi yang terakhir dalam Al-Quran, surat nomor 22, Al-Hajj. Surat nomor 22, Al-Hajj. Ayatnya ayat 14, surat Al-Hajj. Ayatnya 14. Allah... Silakan. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh. Baik, bergandengan ya, iman dan amal soleh, terus ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, terus sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Baik, itu tadi semua ayat Quran. Terakhir, saya kasih ayat Quran yang paling akhir ini. Paling akhir, dalil yang terakhir. Kita dengarkan ayatnya, coba ditebak surat apa ini. Ya. Allah Ta'ala berfirman. Ya. Baik, surat nomor berapa itu? 103 Al-Asr. Surat Al-Asr. Kok pernah tahu surat ini Ustaz ya? Ya, ini surat favorit panjenengan ketika sholat ya. Selain Inna A'toina Kal Kausar dan Kul Huwallah Wahad. Ini andalan ini ya. Baik, wal asr, demi masa. Silakan Pak Agus. Surat nomor 103. Innal insana lafi khusr. Silakan. Demi masa. Ya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Yang tidak rugi siapa Pak Agus? Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Duh, gandengan. Itu gak akan rugi nanti. Gak akan rugi dunia akhirat. Terus? Dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran. Ya. Dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Baik, seperti itu. Sekarang saya tunjukkan hadis Nabi satu aja. Hadis Nabi. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Berarti nomor berapa ini dalilnya ini? Nomor 8 ya. Nomor 8 ya, betul ya? Al-Baqarah, An-Nisa, Al-A'raf, Yunus. Sekarang 9 berarti ya? Baik, 9 berarti. Dalil ke-9. Sahih Targhib wa Tarhib, jilid 5. Hadis nomor 2518. 2518. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor 2518. Jilid 5. Silakan kita dengarkan. Nah, ini jelas sekali ini. 2518. Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Kita dengarkan, saya bacakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Silakan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Stop, berarti rukun iman ya. Ulang lagi Pak Agus, barang siapa? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Berarti rukun iman ya, beriman kepada Allah itu rukun iman nomor 1 dan hari akhir rukun iman nomor 5. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir berarti iman. Maka amal solehnya, silakan. Maka hendaklah ia menghormati tamunya. Menghormati tamu itu termasuk amal soleh. Maka kalau masih ada di masyarakat kita, dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada hari akhir, dia beriman rukun iman ke-6, dia beriman. Tetapi dia tidak nyemanak dengan tamu. Apa nyemanak itu? Ya, tidak ramah dengan tamu. Dia bakhil sama tamu. Tamu 1 jam nggak dikasih apa-apa. Ya, ini imannya dipertanyakan, Bapak Ibu sekalian. Karena dalam adab bertamu itu sohibul bait itu disunahkan menanyakan kepada tamunya, kau kepingin apa? Ya, di sini ada rujak, ada gado-gado, ada lontong balap. Oh, gitu ya. Pas isu-isu ya. Gitu ya. Kau kepingin apa? Ya, ternyata kata tamunya, wis kabeh gak popo. Ya sudah, enggak apa-apa. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada orang dia tidak menghormati tamu, dia tidak memuliakan tamu, berarti imannya tanda tanya besar. Karena realisasinya iman itu harus amal soleh. Lah memuliakan tamu itu bagian dari amal soleh. Jadi jangan cuma ngucap la ilaha illallah. Jangan cuma dalam hati aku meyakini tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya praktekkan.
bentuk daripada lisan dan keyakinanmu. Apa prakteknya? Sama tamu yang loma. Gitu ya. Pulang dibawai oleh-oleh. Gitu ya. Baik. Kita lanjutkan. Lah tamu juga begitu. Ada tamu itu yang kerasan itu ada. Gak boleh-boleh. Ya. Semua sudah dikeluarkan. Mulai dari minuman warna merah sampai ireng. Ya. Keluar semua. Gak pulang-pulang. Ya dalam hal ini maka tidak boleh ya. Ini menyusahkan sahibul bait tentunya. Terus apalagi ini? Nomor 2, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Silakan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ngaku beriman loh ini orangnya. Dia mengaku beriman kepada Allah dan mengaku beriman kepada hari akhir. Rukun iman nomor 1 dan nomor 5. Realisasinya Pak Agus harusnya, silakan. Maka hendaklah ia menjalin hubungan kekeluargaannya. Ya silaturahim. Lah kok dia ngaku KTP-nya Islam, ngaku beriman, tapi kepaten obor. Dia ndak mau kenal sama family. Ya, dia selalu memutuskan hubungan kekerabatan. Nah, dia ribut sak duluran, katanya beriman. Ya. Maka yang seperti ini imannya dipertanyakan. Tanda tanya besar. Jadi iman itu bukan sekadar klaim di lisan, pengakuan di lisan, terus keyakinan dalam hati, bukan itu. Tetapi juga harus dibuktikan dengan amalan. Makanya iman itu tidak boleh sekedar keyakinan dan ucapan di lisan, tapi harus dibuktikan dengan amal soleh. Terakhir, apa kata Nabi? Ditutup hadis ini, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Silakan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, ngaku beriman ya, maka hendaklah mengatakan yang baik atau hendaklah ia diam. Maka lisannya yang keluar dari lisannya itu yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa, lebih baik diam. Lah ini ngaku beriman tapi lisannya kasar, kotor, jorok. Ya, ngaku taklim, berilmu katanya, ya ternyata sama istri kasar, bentak-bentak. Ya, ada yang seperti ini? Nggak ada sini. Di sini tidak ada, maksudnya di sini tidak ada, ya nggak ada yang ngaku, mungkin ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi taklimnya Masya Allah, taklim akidah, taklim tauhid diikuti semua. Taklim manhaj Masya Allah. Ya, imannya kokoh, pondasinya kuat. Tapi begitu pulang ketemu istri kasar. Istri tidak masak, murang-muring. Anda kalau murang-muring mau marah-marah, marah karena Allah. Itu baru yang benar. Bukan marah-marah karena sesuatu yang yang sifatnya ini tidak syar'i. Kan ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela. Marah yang terpuji itu marah karena Allah. Agama Allah diolok-olok, ayat Quran dilecehkan, Nabi dibuat karikaturnya, sunnah Nabi diolok-olok, marah. Lihat Nabi kita ketika fisik beliau diganggu, pribadi beliau diganggu, Nabi nggak marah. Di Taif dilempari batu sampai berdarah-darah. Ya, terus ketika Nabi sujud di depan Ka'bah, punggungnya diberi oleh orang-orang kafir Quraisy, ya Abu Jahal dan teman-temannya, isi perut onta yang sudah seminggu ada di sampah. Itu ditaruh di pundaknya Nabi. Coba, Nabi nggak marah. Tapi begitu agama Allah diacak-acak, marah. Kita mestinya begitu. Ini tidak. Istri nggak masak, marah-marah. Kasinan, ngamuk. Ya. Ada nggak model-model kayak gini? Ada. Sudahlah, ngaku saja. Ya. Itu ya. Mobil baret marah. Ya, seperti itu. Jangan, nggak usah. Ini marah urusan dunia, salah. Ya. Lihat marahnya Nabi. Nabi marah kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anh yang mengimami terlalu panjang sehingga makmumnya sholat sendiri. Karena apa? Karena makmumnya bekerja seharian. Ini imam sholat maghrib baca Al-Baqarah. Maghrib Al-Baqarah, bayangkan. Ya, makanya dia misa mufarrokoh, pisah, lalu dia sholat sendiri. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan munafik. Maka dia orang ini nggak terima dituduh munafik, lapor ke Rasulullah. Terus kemudian menceritakan, apa betul kau mengatakan orang ini munafik? Benar. Kenapa? Ya, kenapa?
Ya, karena dia sholat sendiri, dia tidak mau berjamaah. Terus apa benar seperti itu? Benar. Kenapa kau sholat sendiri tidak ikut berjamaah dengan imam? Karena dia sholat membaca surat yang panjang, dan itu pun ketika aku capek, yaitu pulang dari bekerja. Memangnya surat apa yang dibaca? Al-Baqarah. Marah Nabi. Marah kepada sahabat Mu'adz, ya. Apa kau yaitu akan menjadi tukang fitnah, wahai Mu'adz? Marah. Makanya Nabi SAW kalau sholat maghrib yang pendek-pendek, suratnya pendek. Kan surat itu dibagi 3, Bapak Ibu. Nabi kalau baca surat ini sekedar tambahan aja ya, tambahan. Surat dalam sholat itu Nabi membagi 3. Ketika kita baca itu ada 3. Yang pertama adalah ada surat dalam Al-Quran itu yang namanya surat mufassal. Surat yang masuk kategori yang mufassal. Yang nomor 2 adalah surat yang masuk kategori yaitu muttasil. Ya, itu. Yang ketiga tengah-tengah. Terus kemudian muktasid, muktasid. Muktasid, maksud saya muktasid. Yang nomor 3 adalah yaitu surat yang masuk kategori pendek, mungkosir, yang pendek. Nah, yang masuk kategori yang panjang itu apa? Yang masuk kategori surat panjang itu yang dibaca Nabi dalam sholat itu mulai dari surat nomor 50, Qaf 50 sampai surat nomor 77, Al-Mursalat. Al-Mursalat itu termasuk surat panjang. Nah, kapan ini dibaca surat yang panjang ini? Subuh. Hanya subuh. Hanya subuh dok. Subuh itu sunahnya panjang. Silakan. Imamnya rokaat pertama An-Najm. Surat 53. Rokaat kedua Al-Qamar. Boleh. Rokaat pertama Ar-Rahman. Rokaat kedua Al-Waqi'ah. Boleh. Karena antara 50 sampai 77 itu surat yang masuk kategori panjang. Sedangkan yang masuk kategori tengah-tengah, nggak panjang, nggak pendek, itu mulai An-Naba surat nomor 78 sampai surat nomor 92. Al-Lail. Al-Lail 92. Itu tengah-tengah. Kapan itu dibaca? Itu dibacanya adalah Zuhur, Asar, sama Isya. Zuhur, Asar, Isya. Zuhur, Asar, Isya. Jadi sholat Zuhur, rakaat pertama An-Naba. Rakaat kedua An-Nazi'at. Ya doa iku si Anusar. Nah, itu masuk tengah-tengah itu, masuk tengah-tengah. Ya, Isya juga gitu. Isya membaca surat Abasa. Ya. Lalu kemudian rakaat kedua At-Takwir. Misalnya, boleh. Ya. Jadi seperti itu. Itu tengah-tengah. Zuhur, Asar, Isya itu tengah-tengah. Lah terus yang masuk surat pendek. Surat pendek itu mulai surat 93 Ad-Duha sampai surat 114 An-Nas. Itu surat pendek. Jadi kapan dibacanya surat yang pendek ini masuk kategori pendek ini? Maghrib. Hanya maghrib. Maghrib itu sunahnya pendek. Rokaat pertama Ad-Duha. Rokaat kedua surat apa? Atau rokaat pertama misalnya Al-Qadar surat 97. Rokaat kedua surat setelahnya atau mungkin jauh setelahnya boleh. Al-Quraisy. Boleh. Karena itu masuk kategori surat-surat pendek. Kapan dibacanya tadi? Maghrib. Yang panjang itu waktu apa? Subuh. Mulai dari surat apa sampai surat apa tadi? Qaf. Yang panjang subuh. Qaf sampai Al-Mursalat. Surat nomor 77. Baik. Wallahu a'lam wa bishawab. Kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 3. Nomor 3. Ya, rambu-rambu dalam berbuat kebaikan. Kaidah konsep dalam berbuat kebaikan. Nomor 3 adalah harus mengedepankan skala prioritas dalam beramal. Harus mengedepankan skala prioritas dalam beramal. Maksudnya, lah ini setelahnya ini kalimatnya. Saya ulang ya. Harus mengedepankan skala prioritas dalam beramal. Maksudnya adalah melakukan amalan yang lebih. Ya. Melakukan amalan maksudnya adalah melakukan amalan yang lebih dicintai Allah, dicintai Rasul, ya, yang lebih afdol atau lebih utama. Kecepatan. Oh ya. Harus mengedepankan
skala prioritas dalam beramal, koma. Maksudnya, melakukan amalan yang lebih dicintai Allah dan Rasul-Nya, yang lebih afdol atau lebih utama, lebih besar ganjaran pahalanya. Itu yang harus dikedepankan. Amalan itu banyak, Bapak Ibu. Panjenengan kalau mau melakukan amalan, pilihlah amalan yang ganjarannya paling besar. Kenapa? Kok seperti itu, Ustaz? Karena umur kita, umur saya dan umur panjenengan itu cekak. Apa cekak? Pendek. Umur kita ini nggak panjang. Tidak seperti umat-umat yang terdahulu. Umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh saja bisa 1000 tahun. Ya seperti itu. Kita ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata Nabi umurnya umat Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku itu berkisar 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari 70 tahun minoritas, bukan mayoritas. Kita cocokkan. Nabi wafat 63, Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat 63, Umar radhiyallahu anhu wafat 63, istri pertama Nabi Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wafat 63. Loh coba. Terus Aisyah radhiyallahu anha itu wafat sekitar itu. Ya, termasuk juga Zainab binti Jaksi radhiyallahu anha. Beliau wafat 57. Ada lagi yaitu istri Nabi yang lain. Ummu Salamah radhiyallahu anha wafat usia 90 tahun. Yang paling lama Ummu Salamah wafatnya. Rata-rata yang lain itu yaitu 60 sampai 70. Bahkan ada yang sebelum 60 sudah wafat. Nah, seperti itu. Berarti umur umat Rasulullah SAW ini tidak panjang. Karena umur kita ini pendek, ayo kalau melakukan amalan skala prioritas. Carilah amalan itu panjenengan kalau baca hadis, carilah amalan yang lebih dicintai Allah. Nah, gitu ya. Yang lebih dicintai Rasulullah. Sampai ada buku judulnya, terbit dua buku itu. Yang pertama itu judulnya adalah ensiklopedia amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang paling dicintai Allah. Ya. Dan itu kami sampaikan di Taman Motor Jumat pekan ketiga ya di PP Legi. Itu judulnya adalah 40 karakteristik mereka yang dicintai Allah. Siapa saja orangnya dan amalannya. Itu. Ada lagi yaitu buku yang kami sampaikan, kitab yang kami sampaikan di Masjid Al-Muhajirin Puri Indah, yaitu Jumat pekan keempat, yaitu apa saja yang dicintai Nabi. Amalan yang paling dicintai Rasulullah SAW. Nah itu. Jadi itu maksud saya itu yang dikedepankan. Contoh lagi, amalan yang paling afdal. Nah ini di rumahnya Pak Agus, Majelis Taklim Baiti Janati. Ini bukunya. Karena buku ini contoh-contoh di dalam buku ini disebutkan. Ya, saya mau tanya. Soft yang paling utama laki-laki di mana? Selesai, cari yang terdepan. Karena hadisnya sebaik-baik soft. Berarti yang terbaik soft untuk laki-laki yang terdepan. Cari yang terdepan, jangan yang belakang. Seperti itu. Sebaik-baik soft untuk wanita di mana? Karena ada kata-kata sebaik yang paling baik untuk wanita yang paling belakang. Jangan cari yang depan. Itu kalau masjidnya tidak ada hijab. Nggak ada kayak gini tabir. Ya. Kalau masjidnya ada hijabnya, ada tabir, ada pembatasnya, dan hijabnya hijab yang syar'i, tertutup betul, maka berlakulah wanita seperti laki-laki. Yang paling utama itu yang paling depan. Seperti itu, bukan paling belakang. Tapi kalau hijabnya tidak syar'i, hijabnya pendek atau transparan, maka cari yang belakang, jangan yang depan. Contoh, sodako. Sodako yang terbaik itu diberikan ke siapa? Yang terbaik, yang pahalanya paling besar. Kepada karib kerabat. Kepada karib kerabat. Tuh. Terutama kata Nabi, karib kerabat yang menyimpan permusuhan dengan kita. Karena Nabi bersabda, afdolu, lu ada kata-kata afdol. Afdolus sodakoti sodako ala dirrahimil kashi.
Sodako yang paling besar ganjarannya, paling utama, sodako yang kau berikan kepada keluargamu yang menyimpan permusuhan dalam hatinya dengan dirimu. Yang membenci kita, malah kita kasih. Itu. Sodako Syria, sodako yang dirahasiakan, itu paling besar. Loh memangnya kalau orang itu infak Ustaz di masjid, terus diumumkan, itu tidak boleh. Sodako kalau diberitahukan, itu boleh-boleh saja. Tapi yang terbaik itu yang disembunyikan. Coba Pak Agus, Al-Baqarah ayat 271, langsung artinya saja. Al-Baqarah 271, nih coba. Makanya panjenengan kalau bersodako, dalam sodako loh ini ya, carilah yang terbaik. Yang terbaik itu apa? Yang tidak dipublikasikan, tetapi dirahasiakan. Langsung artinya Pak Agus, silakan. 271. Al-Baqarah 271. Silakan. Jika kamu menampakkan sedekahmu. Ulang lagi. Jika kamu menampakkan sedekahmu. Menampakkan sedekah, maka itu adalah baik sekali. Baik, sudah baik sekali. Terus lanjut. Dan jika kamu menyembunyikannya. Nah, disembunyikan, nggak dipublikasikan. Gimana itu? Dan kamu berikan kepada orang-orang fakir. Maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Ada kata-kata lebih baik dari sekedar yang baik. Nah, itu. Jadi makanya Bapak Ibu kembali ke materi kita, kalau mau beramal, tolong yang dikedepankan itu skala prioritas. Maksudnya skala prioritas, carilah amalan yang paling dicintai Allah, yang paling dicintai Rasulullah, yang paling afdol, paling utama, paling besar ganjarannya. Contoh, tak kasih contoh lagi supaya jelas. Nabi pernah bersabda, riwayat Muslim. Saya sering sampaikan hadis ini kalau khutbah nikah. Apa kata Nabi? Riwayat Muslim. Nabi bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika. Artinya, uang, harta yang kau keluarkan untuk di jalan Allah. Itu nomor satu. Nomor dua, uang harta yang kau keluarkan untuk memerdekakan budak. Itu nomor dua ya. Nomor tiga, uang atau harta yang kau keluarkan untuk bersodakoh kepada fakir miskin. Terakhir nomor empat. Dan uang, harta yang kau keluarkan untuk istri dan anak-anakmu. Apa kata Nabi? Dari empat ini, a'dhamuha ajral ladzi anfaqtahu ala ahlika. Yang paling besar ganjarannya di sisi Allah, uang yang kau berikan untuk istri dan anak-anakmu. Dengarkan itu baik-baik katanya ibu-ibu. Jangan bakhil sama istri. Jangan pelit. Sebab banyak laki-laki kalau sama temannya royal, sama sohibnya royal, begitu sama istri, afrit, medit, bakhil, meleki, diperes nggak keluar airnya. Ya nggak boleh. Makanya kalau kepingin sodako terbaik, istri sama anak, itu dikedepankan. Ya, seperti itu ya. Sebelum yang lainnya, istri dulu. Baik, kita lanjutkan. Ustadz, mana yang didulukan? Orang tua atau istri? Istri. Saya punya orang tua, Ustadz. Orang tua saya ini bodoh. Ya. Sedangkan istri saya juga bodoh. Mana yang harus saya utamakan? Istri. Kenapa? Karena nafkahi istri itu wajib. Sedangkan orang tua itu bentuk bakti. Istri itu wajib loh. Nafkahi istri. Sedangkan kalau anak ke orang tua, itu hanya berbakti aja. Istri lebih dikedepankan. Makanya muliakan istri. Jadikan istri Anda bidadari. Jangan jadikan dia pembantu. Setuju ibu-ibu? Oh, ini ibu-ibu ini dari tadi dia teruskan. Hari ini hari rayanya ibu-ibu hari ini. Ya, besok kita insya Allah ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini tadi yang nomor 3. Tolonglah melakukan amalan yang dicari itu adalah yang terbaik dari yang baik. Karena umur kita terbatas. Ya. Nomor 4 sekarang, nomor 4. Yang nomor 4, konsepnya nomor 4 adalah ketika melakukan amal kebaikan atau kebajikan harus memenuhi 2 syarat. Ketika melakukan amal kebajikan atau kebaikan ya, ketika melakukan amal soleh, itu aja ya, maka harus memenuhi 2 syarat agar diterima oleh Allah. Insya Allah tahu semua lah di sini.
Saya ulang, ketika melakukan amal kebaikan atau kebajikan harus memenuhi 2 syarat agar diterima oleh Allah. Masih ingat syaratnya apa Bapak Ibu? Nomor 1, ikhlas karena Allah. Nomor 2, ittiba. 2 iya, ikhlas dan ittiba. Mana dalilnya? Tak kasih 2 dalil. Yang pertama, ayo dibuka Quran surat nomor 6 Al-An'am. Surat nomor 6 Al-An'am. Al-An'am ayatnya ayat 162. Al-An'am 162. Allah berfirman, Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, termasuk kurban. Kurban itu juga ibadah. Lanjut. hidupku Dan dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Nah, harus karena Allah. Nggak boleh karena riya dan seterusnya. Iya. Baik, terus syarat yang kedua adalah ittiba. Ittiba, mana dalilnya untuk ittiba? Sahih Muslim. Mana Sahih Muslimnya? Ya silakan Pak Agus, buka. Tak kasih nomor asli dulu. Pak Agus bukanya kitab terjemahan. Tak kasih nomor asli dulu. Sahih Muslim nomor 1718. 1718 itu nomor aslinya. Adapun kalau cetakan terjemahan 1700 dan 1701, 2. Ya, kalau nomor asli Sahih Muslim 1718. Kalau cetakan terjemahan 1700 dan 1701. Dua-duanya dari Aisyah radhiyallahu anha. Silakan baca. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah SAW bersabda, isinya, siapa yang mengada-ada urusan agama kami yang kami tidak pernah mengadakannya, maka hal itu ditolak. Hal itu ditolak. Oh, itu ya. Karena mengada-adakan satu perkara ibadah yang Nabi tidak pernah ngajarkan. Berarti harus ittiba. Terus lanjut, silakan. Yang 1701. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, isinya, bahwasannya siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah yang tidak pernah kami lakukan, maka amalnya itu ditolak. Nah, amal ibadah ya, bukan masalah duniawi. Kalau masalah duniawi diserahkan ke kita. Ini masalah ibadah harus merujuk muttaba'at Rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nomor 5 sekarang. Konsep nomor 5. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan suka meremehkan. Jangan pernah meremehkan kebaikan atau kebajikan sekecil apapun, jangan. Karena semuanya ada pahalanya, Bapak Ibu. Ono pahalai. Jangan meremehkan. Amalan opo, jangan. Sekecil apapun, jangan diremehkan. Melakukan amal kebaikan sekecil apapun. Jangan pernah meremehkan kebaikan atau kebajikan sekecil apapun. Dalilnya di mana? Dalil Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5. STBT. Sahih Targhib wa Tarhib. Ya, jilid 5. Nomornya 2682. 2682. 2682. Nah, silakan. 2682. Silakan. Dari Abu Darda, ia berkata, bahwasanya Rasulullah SAW beliau telah bersabda. Baik, saya bacakan. Nabi SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Silakan. Janganlah kamu meremehkan sedikit pun kebaikan. Ulang lagi. Janganlah kamu meremehkan sedikit pun kebaikan. Loh, nggak boleh kata Nabi. Jangan meremehkan sedikit pun amal kebajikan. Terus. Walaupun hanya menghadapi saudaramu dengan wajah berseri. Walaupun itu cuman kita berhadapan dengan saudara kita dengan tersenyum. Iya. Senyum itu pahala loh Bapak Ibu. Senyum itu sedekah. Apalagi berjabatan tangan. Berjumpa dengan saudara kita, salaman tangan. Jangan diremehkan. Karena kata Nabi, mamin muslimin, mamin muslimaini, yaltaqiyani, fayatasafahani. 2 orang muslim yang bertemu, lalu saling menjabat tangannya. Itu kata Nabi, dosanya 2 orang tersebut diampuni oleh Allah Azza wa Jalla seperti bergugurannya daun-daun dari rantingnya. Seperti itu. Makanya kalau ketemu salaman tangan, ya itu nanti aja, bukan sekarang, ya nanti. Ini ibu-ibu mesti salaman tangan ini ya, itu ya nanti aja. Apalagi saya pernah baca artikel dalam kesehatan, masya Allah, ya di sini ada dokter ya. Ini apa itu
ternyata lengan itu, ya dok, betul. Sini ada tricep, ada bicep. Ya, ada tricep, ada bicep. Ya, konon katanya, saya nggak tahu ini ya. Ini menurut medis. Saya cukup mengimani menurut hadis Nabi saja. Itu masih ada korelasinya ini dengan jantung. Makanya orang itu kalau suka bersalaman tangan, maka sehat insya Allah. Salaman tangan yang banyak. Ya. Wallahualam, semuanya yang Nabi sampaikan mengandung kesehatan untuk kita. Ya. Tidak ada satupun yang mudorot yang Nabi ajarkan. Semuanya mengandung maslahat. Ya. Kita lanjutkan. Sekarang nomor berapa? 6. Nomor 6. Berbuat kebaikan itu kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Yang namanya berbuat kebaikan itu kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Sebab ada orang itu berbuat baik hanya kepada pimpinannya saja. Nah, itu ya. Tapi dengan yang lainnya dia tidak berbuat baik. Ya. Kepada orang yang dia takuti saja. Ya, sesama yang adapun orang lain, maka dia tidak berbuat baik. Ya. Ada loh orang itu menjenguk orang sakit, ada. Menjenguk orang sakit. Karena yang sakit itu bosnya. Coba kalau yang sakit itu merebut atau apa ini? Cleaning service. Nah, maka dia tidak jenguk. Maka nggak boleh. Berbuat baik itu kepada siapapun. Kadang di tengah-tengah keluarga juga begitu. Kalau family soge ngadakan acara, banyak yang datang. Banyak yang datang. Ya, seperti itu. Begitu yang ngadakan acara ketempatan orang miskin, keluarganya miskin, gak ada yang datang. Titip, insya Allah cuma titip dong. Bisa aku titip kirim salam, cuman ini sudah. Ya, parkirnya ndak ada, rumahnya sempit. Nah, ini nggak boleh. Ada orang itu berbuat baik kalau lagi bagi-bagi warisan. Sebelum ada pembagian warisan, nggak muncul dia. Begitu ada pembagian warisan, kon dulurku. Kon tak anggap koyak mulai cilik kon tak mau. Oh, ini ono karepe ini. Jadi ada orang itu berbuat baik karena ono karepe, ada maunya. Maka nggak boleh berbuat baik itu kepada siapapun, dimanapun. Itu konsep nomor berapa tadi? 6. Mana dalilnya? Sahih targhib wa tarhib. Nomornya 2655. 2655. 2655. Dari Abu Dzar sama radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Silakan. Dari Muadzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW beliau bersabda, isinya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ulang lagi. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Yang namanya bertakwa kepada Allah itu tidak harus di masjid toh, tapi di kantor, ya di jalanan, di mobil, saat sendiri, di tengah orang banyak, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Terus kemudian, ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Jadi kalau kita setelah melakukan kejelekan, maka segera lakukan kebaikan. Kenapa? Niscaya ia menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Jadi kalau kita setelah melakukan kejelekan, kesalahan, dosa, iringi dengan kebaikan. Karena itu bisa menghapus dosa tersebut. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Sekarang kita lanjutkan konsep nomor 7. Tinggal dikit lagi kita akhiri ya. Nomor 7. Melakukan kebaikan atau kebajikan kepada orang lain. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, melakukan kebaikan dan kebajikan kepada orang lain, pada hakikatnya adalah kita melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri. Jadi kalau panjenengan baik dengan orang, suka menyapa orang, suka menyantuni yang lemah, ya, itu pada hakikatnya Anda melakukan kebaikan untuk diri sendiri. Melakukan kebaikan atau kebajikan kepada orang lain, pada hakikatnya adalah kita melakukan kebaikan atau kebajikan untuk diri kita sendiri. Kembalinya untuk kita. Jadi intinya kita itu berinvestasi untuk diri kita sendiri. Atau mungkin dengan kata lain, kita itu memiliki tabungan di akhirat. Baliknya kita sendiri juga.
Ya, makanya jangan bosan berbuat baik. Dalilnya di mana? Dalilnya yaitu surat nomor 17 Al-Isra. Quran surat nomor 17 Al-Isra. Ayatnya ayat 7. Quran surat nomor 17 ayatnya ayat 7. Allah Ta'ala berfirman. Jika kamu berbuat baik, ulang lagi. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Ya kan? Terus lanjut. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Ya, rugi kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Makanya kalau kita suka berbuat baik, itu artinya kita berinvestasi kepada diri kita, kita jadikan sebagai tabungan kita nanti di akhirat, gitu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan nomor 8. Nomor 8. Lakukan kebaikan atau kebajikan sekalipun tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Lakukan kebaikan atau kebajikan. Lakukan kebaikan atau kebajikan sekalipun tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Gak ada yang tahu. Dan itu yang utama itu. Itu yang utama. Gak ada yang tahu. Berangkat umroh, langsung umroh gitu aja sudah. Gak usah woro-woro sudah. Sampai kemana saja, kurang lebih 10 hari tidak kelihatan. Ya, alhamdulillah saya safar umroh tak? Alhamdulillah. Sudah gitu aja. Gak ngomong-ngomong nih umroh. Jadi gak usah, ngapain ibadah publikasi. Iya, itu. Menikah, gak usah ngomong-ngomong. Ibadah. Kang undang-undang. Kau undang-undang. Kita lanjutkan. Kok tembus ke situ ya? Karena ibadah juga gitu. Ya. Lakukan kebaikan sekalipun tidak ada seorang pun yang tahu. Mana dalilnya? Dalilnya adalah, saya kasih 2 dalilnya. Quran surat nomor 40 ayat 9. Ada dalilnya ini. Quran surat nomor 40. Surat 40 itu surat apa? Ghafir atau Al-Mu'min, betul. Ghafir atau Al-Mu'min ayat 9. Surat nomor 40 ayatnya 9. Surat Ghafir ayat 9. Silakan baca. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan. Dan orang-orang yang engkau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah engkau anugerahkan rahmat kepadanya. Dan itulah kemenangan yang besar. Baik. Sebentar. Oh, enggak, bukan. 19. Iya. Maaf. Tinggal nambahi 1 aja kan. Iya. 19. Iya. Kita lihat. Allah berfirman. Silakan. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat. Dan apa yang disembunyikan oleh hati. Apa yang tersembunyi dalam hati. Orang lain nggak tahu. Apa yang ada dalam hati kita, ternyata dalam hati kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, takdirkan aku, ya Allah, tahun depan aku bisa berangkat haji. Takdirkan aku, ya Allah, agar bisa. Itu Allah tahu semua itu, tercatat semua di Lauhul Mahfuz. Maka dalam hal ini adalah lakukan kebaikan itu sekalipun tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Ya, seperti itu. Kita tambahkan lagi dalil Quran surat nomor 53 An-Najm. Lah ini termasuk surat panjang, surat yang panjang yang dibaca waktu subuh boleh. Ya, karena masuk kategori antara surat Qaf sampai Al-Mursalat tadi. Lah ini surat nomor 53. Nah itu ya. An-Najm ayatnya 32. Surat 53 ayat 32. Allah Ta'ala berfirman surat 53 ayat 32. Nah, jelas sekali ini. Surat An-Najm ayat 32. Silakan. Yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Baik, berarti dosa itu ada 2. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ada kesalahan besar, ada kesalahan kecil. Lanjut, teruskan. Sesungguhnya Rabbmu maha luas ampunannya. Terus. Dan dia lebih mengetahui tentang keadaanmu. Allah mengetahui keadaan kita. Terus. Ketika dia menjadikan kamu dari tanah. Lalu. Dan ketika kamu masih janin dan dalam perut ibumu. Terus. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Jangan menganggap dirimu suci. Terus. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Maka lakukan amal kebaikan, ya.
Itu sekalipun tidak ada seorang pun yang mengetahui, tapi Allah tahu. Jadi tanamkan sikap muraqabatullah. Apa muraqabatullah? Merasa diawasi, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun kita berada. Termasuk melakukan dosa, Ustaz. Iya, jangan. Jangan melakukan dosa sekecil apapun. Iya. Meskipun orang lain tidak tahu, Allah tahu. Tanamkan dalam hati, Allah melihat saya. Orang lain memang gak lihat, tapi Allah mengetahui saya. Karena Allah tahu saat saya diciptakan dari tanah, ada dalam perut kandungan ibu saya, sampai di bumi manapun Allah tahu. Ya, makanya dalam hal ini, lakukan kebaikan, jangan melakukan dosa. Lakukan kebaikan, ya, sekalipun orang tidak mengetahuinya. Misalnya nih, Pak, Bu, Anda lagi puasa, Senin Kamis. Iya. Misalnya ternyata Anda lagi di rumah nih, istri lagi masak. Iya. Ayo makan siang. Perutku kok masih masih kenyang ya. Aku masih belum ada selera ini. Ya apa nanti kalau agak-agak sore atau nanti sekalian kok belum selera aku. Dia nggak ngomong kalau puasa. Ada loh ulama yang seperti ini. Dia merahasiakan puasa dengan istrinya bertahun-tahun. Merahasiakan puasa. Jadi Allah tahu, tapi pasangannya dia nggak tahu kalau suaminya lagi saum. Nah, seperti itu. Lah kita tidak kan? Ya. Gue kan masa apa? Aku puasa loh dina ini. Mulai. Ya. Aku puasa dina ini. Seperti itu. Apalagi kita diundang orang pas lagi kita puasa. Maaf saya lagi saum, saya bungkus saja boleh ya buat buka. Alah. Ada. Yes. Hangus ya, ria ya. Kita lanjutkan. 9. Konsep nomor 9 ketika melakukan amal kebaikan. Jangan suka menunda melakukan amal kebaikan. Jangan suka menunda. Jangan suka menunda melakukan amal kebaikan atau kebajikan. Namun lakukan dengan segera sebelum ajal tiba. Lakukan sekarang, segera. Makanya saya tidak setuju. Ya kalau ada orang mengatakan, Ustadz, proses hijrah itu kan tidak mudah, Ustadz. Saya dulunya ini Ustadz belunat, Ustadz. Sekarang alhamdulillah ikut kajian sunnah di mana-mana itu. Lah proses untuk hijrah ini kan tidak mudah. Makanya kan hijrah ini harus pelan-pelan. Gak benar ini. Karena mati tidak pelan-pelan. Ya, mati itu kapanpun. Maka tidak ada. Sekali sekarang hijrah total. Langsung. Gak ada kata pelan-pelan. Karena apa? Mati itu tidak pelan-pelan. Kapanpun menjumpai kita. Maka jangan suka menunda kebaikan. Jangan. Lakukan dengan segera. Sebelum ajal tiba. Giliran sudah ajal, selesai. Ya. Maka waktunya untuk memperhitungkan amal ibadah yang kita lakukan saat kita hidup di dunia. Makanya dalam Al-Quran tidak sedikit ayat yang menjelaskan orang-orang yang menyesal di akhirat lantaran dia tidak melakukan amal kebaikan, amal soleh. Mana dalilnya? Ayo dibaca. Quran surat nomor 7, ayat 34. Dalil Quran surat nomor 7, ayat 34. Quran surat nomor 7, ayatnya 34. Ya, silakan kita dengarkan. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Nah, ulang lagi Pak Agus. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Tiap umat itu punya batas waktu. Terus. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Baik. Tambahkan lagi dalil. Coba dibuka Quran surat 23. Al-Mu'minun. Ayat 99 dan 100. Langsung artinya Pak Agus. Surat nomor 23 Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Ayo. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Ya. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka. Baik, berarti sudah meninggal ya. Lanjut. Ia berkata. Apa kata orang-orang kafir, orang-orang zalim itu? Ya Robku, ya. Kembalikanlah aku ke dunia. Minta dikembalikan kan? Tujuannya untuk apa? Tujuannya, silakan. Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Selesai. Berarti terlambat. Nasi sudah menjadi bubur, penyesalan mesti di akhir. Ya ini yang kata bahasa pojok kampungnya kasep. Ya. Sudah giliran di akhirat pengen balik ke alam dunia. Telat. Ngapain aja selama ini engkau. Nah itu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan nomor 10. Konsep. Tuh.
Iya, betul, nomor 10. Ya. Konsep dalam melakukan kebaikan atau kebajikan. 10. Lakukan amal soleh tersebut secara istiqomah, alias continue. Kalau beramal itu yang continue, yang ajek. Jangan fluktuatif. Ya. Yang ajek continue. Lakukan amal soleh tersebut secara istiqomah, alias continue atau ajek. Mana dalilnya? Dalil. Silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Jilidnya 6. Jilid 6. Awal-awal. Nomor 3174. 3174 dari Aisyah radhiyallahu anha. 3174. 3174. Ada bagus. Terus? Ya. 3174. Silakan dari Aisyah. Dari Aisyah anha, dia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, langsung dibaca gitu. Rasulullah SAW bersabda. Langsung poin yang F. Langsung poin F. Ini, ya silakan. Apa isinya? Amalan yang paling disukai oleh Allah. Tuh, ya kan? Amalan? Amalan yang paling disukai Allah Ta'ala adalah amalan yang konsisten meskipun sedikit. Tuh. Amalan yang paling dicintai Allah itu amalan yang konsisten, ajak istiqomah, meskipun titik. Sedikit tapi kalau ajak itu disukai Allah. Daripada banyak setelah itu ditinggalkan dia tidak melakukan. Makanya kalau bisa terkait sholat tahajud misalnya, kita kan pengen istiqomah. Paling tidak dalam sepekan itu 6 kali lah paling tidak. Kalau nggak bisa tiap hari loh ini ya, 6 kali. Ya. Atau misalnya sepekan 2 kali wis. Ya, malam Kamis sama malam Senin sama malam Kamis. Sekalian sahur, puasa Senin Kamis. Paling tapi rutin terus. Ya, kita lanjutkan sekarang yang nomor 11 terakhir. Terakhir nomor 11. Berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam beramal kebajikan. Minta sama Allah. Solusinya Allah, sang pemberi solusi. Hanya Allah. Saya ulang ya, berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan kita kemudahan dalam melakukan amal kebajikan. Supaya dimudahkan. Sebab ada orang itu nggak dikasih kemudahan oleh Allah. Ya, sholat duha itu loh. 2 rakaat. 2 rakaat toh. Nggak sampai 5 menit. Itu waktunya 24 jam. Nggak sempat sholat duha. Bayangkan. Padahal dia belum berangkat ke kantor. Bisa kok sholat duha. Hanya 2 rakaat. Nggak sampai 5, mungkin nggak sampai 2 menit mungkin. Nggak sempat. Ada orang itu yang tidak dimudahkan dalam beribadah. Misalnya tahajud. Padahal alarm sudah disetting, ya. Terus suami sudah dipeseni atau istri sudah kita pesenin. Tolong nanti kalau jamku ini nyala, alarm ini nyala, aku tidak bangun, tolong aku bangunkan. Ini alarm jam sudah nyala, ya. Istri sudah horek-horek kita, ya. Wis digoyang-goyang horek-horek, Mas, tangi Mas, jadi tahajud, ya. Tetap tidak bangun, akhirnya subuh. Berarti nggak dimudahkan. Ada orang itu yang nggak pakai alarm, nggak pakai dibangunin pasangan kita. Tiap jam 2 dini hari bangun. Ada nggak yang kayak begini? Mesti bangun. Kebiasaan. Berarti orang ini dimudahkan oleh Allah. Makanya kita minta sama Allah. Ada doanya Ustadz. Supaya kita itu dimudahkan dalam beramal soleh. Ada doanya. Ada. Doanya riwayat Tirmidzi. Tulis Sunan Tirmidzi. Saya bacakan ya. Tirmidzi nomornya 3235 3235. Tirmidzi nomor 3235. Saya bacakan, tirukan saya dulu, tirukan saya isi doanya. Dan ini tolong dihafalkan ya. Bulan depan tak tes ya. Baik, betul. Pendek doanya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin
Inti doa ini ada 3 yang kita minta Bapak Ibu. 1, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan. Duh, ini mudah melakukan kebaikan. Terus yang kedua, watarkal mungkarat, dan meninggalkan kemungkaran. Jadi aku minta kepadamu ya Allah, ya, agar aku ini mudah meninggalkan kemungkaran. Kalau yang nomor 1, mudah melakukan kebaikan. Yang nomor 2, mudah meninggalkan kemungkaran. Sebab ada orang itu meninggalkan maksiat itu susahnya setengah mati. Susah. Ninggalkan judi online, susahnya setengah mati. Ninggalkan riba, susah. Ada saja alasannya. Terus saya kalau tidak kerja gimana Ustadz? Umur saya sudah sekian. Cari kerjaan itu ya susah. Cari batu loncatan. Terus nanti gimana istri saya? Macam. Susah. Susah. Tapi ada orang itu begitu dapat hidayah, langsung ditinggalkan. Dia berusaha langsung dikasih kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Meskipun rezeki yang dia dapatkan tidak sebanyak yang dia dapatkan sebelumnya. Tapi lebih berkah. Ada juga orang itu meninggalkan rokok. Susahnya setengah mati. Ada enggak? Ada. Bertahun-tahun. Ya, susah. Ya. Alasannya pakai alasan syubhat. Ya. Saya kalau rokokan itu iso mikir. Kalau rokokan gak iso mikir. Macam-macam. Ya. Seperti itu. Ini syubhatnya dari syaitan. Ya, seperti itu ya. Baik, terus kemudian makanya tadi nomor 1 minta kepada Allah agar memudahkan, agar Allah memudahkan kita dalam melakukan kebaikan. Yang nomor 2 adalah agar mudah meninggalkan kemungkaran atau maksiat. Yang nomor 3, wa hubbal masakin, serta aku mohon kepadamu ya Allah untuk bisa mencintai orang-orang miskin. Lah kemarin waktu kajian kemarin hari hari Senin kemarin di perumahan Dian Regency ya, Juanda itu materinya adalah mencintai orang-orang miskin karena kitabnya yang dibaca yang kita bahas adalah kitab 40 hadis tentang karakteristik muslimah ya. Jadi isinya tentang wanita, hadis-hadis tentang wanita. Lah itu babnya adalah bab nomor 11 tentang mencintai orang miskin. Kenapa harus mencintai orang miskin? Mencintai orang miskin berarti dekat dengan mereka, membantu mereka. Maka hisapnya kita nanti di akhirat ringan, Bapak Ibu. Hisap kita ringan. Bahkan akan tumbuh dalam diri kita sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Tapi kalau gumbulannya wong sogi-sogi tok, maka tidak bisa qanaah, nggak bisa. Karena dia akan merasa kurang terus. Nah, ya. Bahkan Nabi itu sampai berdoa, doanya itu adalah Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Ya, wa amitni miskinan, matikan aku dalam keadaan miskin. Terus wasyurni fil masakin fi zumratil masakin. Yaumal qiyamah, dan kumpulkan aku nanti di hari kiamat dengan orang miskin pada hari kiamat. Ya, kenapa? Karena orang miskin itu masuk surganya lebih dulu daripada orang kaya. Sepanjang perjalanan 500 tahun kata Nabi. Orang miskin masuk surga 500 tahun kemudian baru orang kaya. Kenapa? Karena hisapnya orang kaya tambah ribet. Semakin kaya tambah ribet hisapnya. Nah, orang miskin yang bagaimana ini Ustadz? Yang kita cintai, kita dekati, kita santuni. Orang miskin, 1, yang bertakwa kepada Allah. 2, mereka yang memelihara diri dari meminta-minta. Yang ketiga, orang miskin yang dia adalah selain bertakwa terus tidak meminta-minta. Yang ketiga kurang 1 lagi itu kriterianya itu. Sebagaimana Nabi sebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, orang miskin itu bukan orang yang minta-minta dari rumah ke rumah, door to door. Lalu kalian beri sebutir atau separuh buah kurma. Tetapi mereka adalah orang yang memelihara diri dari meminta-minta. Nah, terus merasa cukup, betul, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Sehingga orang lain melihat dia orang kaya, padahal tidak orang kaya. Apa bedanya dengan orang fakir? Nah, orang fakir itu Bapak Ibu lebih membutuhkan daripada orang miskin. Gimana ini perbedaannya? Gini. Yang berhak menerima zakat itu kan 8 golongan. Nomor 1 fakir, nomor 2 miskin. Berarti fakir beda sama miskin. Buktinya disendirikan. Lah bedanya apa? Bedanya gini aja, ilustrasinya saya kasih gini, supaya gampang. Orang fakir kebutuhannya 10.
kebutuhannya 10. Untuk bayar listrik, untuk apa ini air, macam-macam lah. Untuk air, anak sekolah, untuk makan, kebutuhannya 10. Sedangkan dia hanya bisa dalam sebulan mendapatkan 3 atau 4. Di bawah separuh. Itu orang fakir. Dia tidak punya skill, tidak punya kemampuan untuk berusaha. Dia tidak punya keterampilan buat kue, tidak bisa punya keterampilan berdagang. Pokoknya nggak ada skill. Terus dia juga di bawah standar. Artinya kebutuhannya 10, tapi kemampuannya cuma 3 atau 4. Nah, kekurangannya banyak. Sedangkan kalau orang miskin kebutuhannya 10, tetapi mampunya dia tiap bulan itu 6 atau 7. Jadi di atas separuh sudah. Jadi orang fakir lebih membutuhkan ketimbang orang miskin. Dan orang miskin itu orangnya punya skill. Memang betul dia bisa buat ini, buat itu, tapi tetap kurang. Ya, tapi di atas separuh sudah. Ya, baik. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah materi ini akan kami share PDF-nya ke Pak Agus, nanti bisa diperbanyak atau di copy ya. Wallahu a'lam wa bishawab. Insya Allah berarti ke depan, bulan depan, kita sudah masuk yang nomor 1 ini. Hadis nomor 1 di kitab ini. 2 rakaat sholat sunnah fajar. Ayo, apa itu? 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik dari dunia seisinya. Daripada dunia. Tolong digarisbawahi, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah, makanya jangan ditinggalkan. Cari yang kayak gini-gini amalan itu. Yang lebih afdol, lebih baik, lebih dicintai, dan seterusnya. Wallahu a'lam wa bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis karena waktunya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.